Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Kak. Di sini kita bakal diskusi tentang input output pada sistem operasi ya. Nah, sebelum kita tahu lebih jauh tentang input output pada sistem operasi, saya akan jelasin dulu sedikit tentang pengertiannya. Pengertian input itu adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Ini contohnya ada keyboard, mouse, gitu dan lain-lain ya. Kemudian di unit yang output itu biasanya digunakan untuk menampilkan data yang dikirim oleh mikroprosesor. Contohnya ada layar monitor, printer, gitu. Jadi ada berupa hasilnya. Kemudian input output pada sistem operasi ialah bagian yang untuk menangani inputan atau outputan dari DCS. Nah, DCS ini adalah Distributed Control System. Itu biasanya hasilnya ada analog atau digital. Kemudian untuk yang digital itu biasanya berupa sinyal-sinyal on off atau start or stop. Nah, kemudian kalau yang analog itu biasanya dia kebanyakan dari pengukuran proses dan outputan yang terkontrol. Nah, kemudian apa sih tujuan input output itu? Nah, tujuannya itu adalah kan manajemen input output merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan aplikasinya. Nah, fungsinya itu ada 4. Yang pertama ada mengirim perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan. Kemudian yang kedua yaitu menangani interupsi perangkat input output. Kemudian yang ketiga ada menangani kesalahan perangkat input output. Dan yang keempat ada menyediakan interface ke pemakai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin tentang input output? Kalau teman-teman tadi udah jelas, berikutnya aku mau nyampein materi mengenai implementasi input output pada komputer. Nah, implementasi input output itu adalah penerapan dari rancangan input output yang berupa form untuk memasukkan data dan laporan yang nantinya ini bakal berguna sebagai informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data. Nah, implementasi input output ini bakal berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Contohnya itu misalkan ada form login, form data barang gitu kan. Nah, pada form login, pengguna itu mau nggak mau harus memasukkan data yang nantinya akan dilakukan pengolahan data oleh sistem komputer. Nah, kalau itu mungkin agak sulit dipahami, mungkin kita contoh berikutnya itu Microsoft Word ya. Misalnya kita masuk ke Microsoft Word, terus kita mengetikkan satu karakter aja. Nah, ketika kita mengetikkan satu karakter, misalkan huruf A, nah, sistem komputer itu bakal mengkonversi huruf A tadi ke kode ASCII yang dipahami oleh mesin. Nah, fungsinya apa? Kok dikonversiin dulu ke kode ASCII? Fungsinya itu supaya dapat tampil pada layar komputer dalam hitungan nanosecond. Jadi kita ngeklik A, terus tiba-tiba muncul A, nah itu kan nggak terasa. Sebenarnya di situ ada proses. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Masih cukup sih. Cukup sih. Lanjut ya. Oke, jadi berikutnya itu ada perangkat input atau output pada komputer ya. Yang pertama ada perangkat masukan atau input, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer yang berupa sinyal input atau maintenance input. Dan beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu bisa pilih sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Sedangkan alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Berikutnya ada macam-macam perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Kalian pasti tahu lah ya keyboard itu apa. Ya, keyboard itu kan merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat-kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Nah, keyboard ini dalam bahasa Indonesia biasa disebut papan tombol jari atau papan keys. Terus yang kedua ada mouse. Mouse itu penunjuk atau pointer yang dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Lalu yang ketiga ada scanner. Scanner itu alat elektronik yang fungsinya itu mirip sama mesin fotokopi, yaitu buat menycan suatu gambar. Terus yang keempat itu ada kamera digital, yaitu salah satu input device yang memudahkan pemasukan data berupa gambar apa saja dengan ukuran yang relatif cukup besar ke dalam komputer. Lalu yang kedua ada perangkat keluaran atau output.
yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, shortcast, atau soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Nah, output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, dan simbol khusus. Lalu di sini ada macam-macam perangkat output. Yang pertama ada printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Lalu yang kedua ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarnya berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Nah, gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Dan yang ketiga ada infocus. Nah, infocus ini hampir sama dengan monitor. Fungsinya untuk menampilkan gambar atau visual hasil dari pemrosesan data. Hanya saja, infocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Ya, jadi begitulah materi tentang perangkat input pada komputer. Kalau tidak ada yang menanyakan. Berarti kan dari sini kan perangkat masukan atau input. Jadi perangkat, kalau biar dijelasin lagi tuh, perangkat input itu jadi perangkat yang fungsinya buat menerima perintah dari si user itu kan. Iya. Misalnya kayak, berarti termasuknya hardware ya. Hardware itu kan Iya. perangkat keras, keyboard, mouse. Ya, itu contohnya itu hardware karena menerima masukan dari user. Kalau outputnya itu tadi apa? Printer, Terus monitor, sama infocus. Oh, infocus yang buat proyektor itu ya? Ya, Itu kan jadi, output karena nampilin. Betul. Oh. Mirip fungsinya itu mirip sama monitor. Siap, makasih. Oke, baik. Materi di sini yang terakhir adalah teknik pemrograman perangkat input output. 1. Input output terprogram atau polling system. Input output terprogram atau polling system yaitu ketika perangkat input output menangani permintaan, perangkat men-set bit status di register status perangkat. Perangkat tidak memberitahu pemroses saat tugas telah selesai dilakukan, sehingga pemroses harus selalu memeriksa register tersebut untuk periodik dan melakukan tindakan berdasarkan dari status yang dibaca. Nah, di sini ada driver. Driver sendiri adalah mengeksekusi perintah yang berkomunikasi dengan pengendali adapter di perangkat dan menunggui sampai operasi yang dilakukan perangkat selesai. Nah, di sini ada beberapa kumpulan driver yang berisi instruksi. Yang pertama ada pengendalian. Pengendalian di sini berfungsi untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahu yang perlu dilakukan. Contoh dari pengendalian tersebut adalah unit tip magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikut, dan sebagainya. Yang B, pengujian. Berfungsi memeriksa status perangkat keras berkaitan dengan perangkat input output. Yang C, pembaca atau penulisan. Berfungsi membaca atau menulis untuk transfer data antar register, pemroses, dan perangkat eksternal. Perangkat input output terprogram tidak sesuai dengan pengalihan data dan kecepatan tinggi dikarenakan 2 alasan, yaitu 1. Memerlukan overload, memerlukan overhead, ongkos kirim yang tinggi. Yang kedua, banyak peripheral kecepatan tinggi memiliki mode operasi sinkron, yaitu pengalihan data dikontrol oleh clock frekuensi tetap tidak tergantung CPU. Yang kedua, ada input output dikendalikan interupsi. Teknik input output dituntun interupsi mempunyai mekanisme kerja sebagai berikut. 1. Pemroses memberi instruksi ke perangkat input output, kemudian melanjutkan melakukan pekerjaan lainnya. Yang kedua, ada perangkat input output akan menginterupsi meminta layanan saat perangkat telah siap bertukar data dan dengan pemroses. Yang ketiga, ada
saat menerima interupsi, perangkat keras yang memberitahukan bahwa perangkat siap mengeluarkan transport, dan pemroses akan segera mengeksekusi transfer data tersebut. Nah, keunggulan dari interupsi ini yaitu satu, pemroses tidak disibukkan menunggui dan menjaga perangkat input output untuk memeriksa status perangkat. Nah, kelemahannya yaitu data transfer input output dibatasi kecepatan menguji dan melayani operasi perangkat. Yang kedua, ada pemroses terikat ketat dalam mengelola transfer input output. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Tadi aku lupa ketinggalan nulisnya ya, alasan pengalihan data kecepatan tinggi itu tidak sesuai. Pengalihan Ada 2 alasan kalau nggak salah tadi. yang apa tadi? Perangkat ya kan perangkat IoT program tidak sesuai kalau pengalihan data. Yang itu di sebelum input output dikendalikan dengan interupsi. Oh, sebelumnya. Ya. Memiliki alasan yang pertama memerlukan overhead memerlukan overhead atau ongkos kirim yang tinggi. Hmm. Yang kedua, banyak peralatan periferal kecepatan tinggi, memiliki mode operasi sinkron, yaitu pengalihan data dikontrol oleh clock frekuensi tetap, tidak tergantung oleh CPU. Terima kasih Mas. Oke. Ya baik, mungkin sekian dari diskusi kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.